Terkait dengan penyelenggaraan pemilu nih di 2004, mungkin apa yang menjadi perbedaan teknis? Kalau tadi kan terkait dengan penyelenggaranya, ini terkait dengan penyelenggaraannya, karena di pemilu 2004 ini merupakan pemilu langsung pertama yang dilakukan oleh rakyat. Kemudian mungkin dari sisi teknis apa yang berbeda? Ya, pemilu 2004, pemilu 2009 itu sebuah momen pemilu yang masing-masing punya kekhususan dan mungkin punya keistimewaan dan membawa berbagai perubahan-perubahan kan. Kalau pemilu 2004 ini adalah sebuah proses pemilu pertama di Indonesia, ya terkhusus di Jambi ya kan, yang pada saat itu sistem pemilunya itu berubah dari sistem proporsional tertutup menjadi terbuka. Nah, maksudnya apa? Proporsional tertutup menjadi terbuka itu dulu waktu 99. Ini sederhananya kita menyingkat supaya masyarakat bisa memahami secara cepat, mudah. Dulu waktu pemilu 99 kita hanya dikasih surat suara yang di dalam surat suara itu hanya ada gambar partai politik. Dan kemudian pemilih masyarakat itu memilih salah satu lambang atau nama partainya di surat suara. Ya kan? Nah, itu pemilu 99. Pemilu 2004 terjadi perubahan. Itulah yang disebut dengan proporsional terbuka, di mana surat suara itu terdapat di samping gambar partai politik juga ada daftar nama calonnya di bawah gambar partai itu. Nah, jadi masyarakat sudah langsung bisa memilih calonnya yang dia ingin pilih gitu kan. Gambar partai, gambar calon. Bukan gambar, dulu bukan gambar, sampai sekarang juga mungkin tidak ada gambar, tapi nama dari calon yang bersangkutan. Nomor urut dari calon partai yang bersangkutan. Nah, inilah yang membawa suatu hal baru waktu itu, pemilu 2004, ya kan? Itu yang pertama, suatu hal yang baru, bawa perubahan. Nah, yang kedua, pemilu 2004 itu adalah pemilu yang pertama dalam sejarah kita memilih wakil daerah secara langsung. Itu ada Dewan Perwakilan Daerah namanya. Iya, DPD ya. DPD. Nah, dulu kita belum pernah ada memilih wakil daerah itu secara langsung oleh rakyat, tidak ada sebelum-sebelumnya. Ya kan? Nah, pemilu 2004 itu ada. Nah, maka rakyat diberi surat suara di TPS, kemudian milihlah siapa yang mau dia pilih, gambarnya ada, namanya ada, dipilih, coblos siapa misalnya yang mau dipilih. Nah, itu yang keduanya perubahan. Jadi kita pada saat itu produk Undang-Undang 12 tahun 2003 itu membawa perubahan seperti itu. Pemilu 2004. Nah, yang lain dalam hal penetapan calon terpilih. Nah, dalam undang-undang itu juga mengamanahkan ketika seorang calon memperoleh suara sama atau melebihi angka BPP, bilangan pembagi pemilih, maka calon yang bersangkutan itu bisa langsung terpilih gitu. Nah, itu KBPP itu adalah standar suatu kursi yang dihargai dengan beberapa suara gitu kan. Misalnya satu kursi anggota DPR provinsi kisaran antara 25.000 sampai 32.000 satu kursinya. Nah, itulah yang harus dipenuhi oleh seorang calon anggota DPR dari satu partai untuk bisa dia dapat terpilih menduduki kursi DPRD. Nah, itu yang suatu hal yang baru. Jadi terbuka peluang untuk siapa yang memang punya istilahnya itu
dukungan terbanyak gitu. Oke, ini dengan Nah, ini- perubahan sistem proporsional tertutup ke terbuka kan surat suaranya jadi banyak tuh, masyarakat jadi pusing nggak tuh? Iya, kalau amatan kita dan kita rasakan pada saat itu ya sangat luar biasa. Suasana masyarakat, suasana kita juga sebagai penyelenggara pemilunya dan pihak-pihak yang terkait dalam menyongsong pemilu dan memasuki pemilu dengan sistem baru itu ya sangat berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Karena hal baru ya. Karena tadi harus ada dalam surat suara nama calon, ya kan, di dalam surat suara, maka surat suara semakin lebar, Semakin lebar. semakin besar. Partai Jadi banyak. partai banyak, calonnya juga harus diurai di dalam surat suara kan. Nah, waktu itu ada 48 partai. Nah, bukan 48, 24. Dalam 48 itu 99. Nah, yang 2004 itu 24. Nah, 24 partai, ya kan, kalau masing-masing diurai satu-satu calonnya 10 itu udah berapa itu? Iya. Nah, saya ingat waktu itu surat suara itu udah sebesar Selebar. koran. Sebesar pokoknya. Besar ya. Nah, ada yang lebih besar dari koran itu malahan, ya kan? Nah, waktu bukanya secara teknis di hari pemungutan suara di TPS, ya kan? Ya, kita bisa membayangkan, dan saya melihat sendiri bagaimana orang tua yang sudah susah, jangankan dia mau buka surat suara pada saat itu, dia mau masuk bilik suara aja udah payah. Iya. Nah, apalagi dengan surat suara pada saat itu yang harus dibuka lembar per lembar segala macam. Dan harus Ada nyari satu Iya. nama. ada 4 surat suara begitu yang lebar-lebar begitu. Nah, waktu itu dengan situasi yang sangat katakanlah agak menyulitkan ya, menuntut waktu yang cukup ya relatif lama untuk menyelesaikan pilihan di bilik suara, ya kan, karena surat suara yang lebar yang harus dibuka, ditutup dan semacamnya itu. Dan itu juga berefek luas gitu. Banyak sekali efek-efek yang mengikuti setelah itu kan, karena adanya perubahan dari sistem pemilihan kita itu dari proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka itu tadi. Bahkan Jadi tantangan KPU. Oh ya. Dengan perubahan itu. Kami sebagai penyelenggara pada saat itu ya memang lelah dan sangat stres gitu. Yeah. Kenapa? Situasi itu baru kita alami, belum ada pengalaman sebelumnya gitu. Seperti misal pemilihan anggota DPD itu juga, itu milihnya mungkin lebih simpel karena Ada surat suaranya ada cuma foto sama nama. Tapi proses sebelum menuju kepada pemilihan itu, DPD itu calon-calonnya harus diseleksi dulu. Ya kan, diseleksi maksudnya dukungan dia. Dia kan harus memperoleh dukungan, misalnya untuk Jambi waktu itu karena penduduknya ada ringnya kan, yang penduduknya 1 juta, ya kan, yang 1 juta sampai 5 juta itu ada yang 1000, ada yang 2000. Nah, Jambi masuk yang kategori 2000 dukungan yang harus diserahkan kepada KPU oleh calon DPD pada saat itu. Nah, itu harus diseleksi. Dukungannya benar nggak itu yang diserahkannya 2000 itu kepada KPU. Satu persatu harus dicek dari 2000 KTP yang diserahkan ke KPU. Benar nggak ini mendukung si A? Benar nggak si ini mendukung si B? Ya kan? Secara administratif maupun secara faktual seperti itu. Jadi itu sangat melelahkan gitu kan. Dan belum pernah ada pengalaman sebelumnya. Berbeda yang sekarang. Kalau yang sekarang kan udah biasa. ngikuti yang sudah Iya. pernah ada kan gitu. Iya. Nah, kami dulu memang istilahnya meraba gitu, karena belum ada pengalaman masa sebelumnya, khusus terkait dengan yang seleksi calon DPD tadi yang saya ceritakan barusan. Oke. Nah, kalau terkait dengan mungkin kondisi penyelenggaraan, misalnya distribusi logistik, kemudian daftar pemilih, nah itu apakah ada regulasi baru dan seperti apa terkait dengan penanganannya? Untuk logistik pemilu. Logistik ya, karena memang mungkin kalau dahulu itu infrastrukturnya belum seperti sekarang, menuju ke daerah-daerah terpencil atau mungkin ada keterlambatan gitu, seperti apa? Iya, situasi teknis pemilu di dalam perencanaan kita itu pada saat itu ya, memang dalam perencanaan kita mungkin menganggap ya biasa-biasa saja atau mudah saja untuk dikerjakan.
Tapi di lapangan implementasi dari rencana-rencana tahapan pemilu, terutama seperti bagaimana mengadakan, mendistribusikan logistik gitu, itu tidak semudah yang kita rencanakan, ya kan? Nah, terkadang dalam proses distribusinya itu atau dalam proses pengadaannya itu ada masalah-masalah yang muncul. Saya masih ingat, kita tidak pernah bayangkan ada semacam suatu kejadian, ada suatu peristiwa yang itu membuat kita panik, ya kan? Paniknya bagaimana? Karena memang tidak pernah kita membayangkan, tapi terjadi setelah itu kan. Dalam perencanaan ya kita anggap itu sebuah proses yang berjalan dengan sendirinya, ya lancar gitu kan. Tapi ternyata di lapangan beda. Salah satunya adalah menjelang 1 minggu pemungutan suara, ada surat suara yang salah cetak. Ya. Jadi waktu itu kejadiannya di KPU Kabupaten Tebo, daerah pemilihan Tebo. Ya. Nah, itu ada surat suara untuk DPRD kabupaten kotanya di dapil mana, daerah Tebo sana, untuk pengisian DPRD Kabupaten Tebo, yang salah surat suaranya. Lumayan jumlahnya, sekitar 60 ribuan ya, mungkin sekitar itu. 60 ribu. Iya. Nah, surat suaranya itu. Jadi saya waktu itu sebagai ketua Pokja pemungutan penghitungan suara dapat laporan dari Kabupaten Tebo bahwa ada kekurangan surat suara sekian ribu. Kemudian ini gimana katanya? Saya juga bingung. Hampir seminggu, kalau tidak salah kurang lebih 10 hari lah ya, 10 hari menjelang pemungutan suara. Jadi waktu itu saya cross check lagi, benar nggak nih informasinya, coba cek lagi apa benar ini, minta contohnya gitu, kita minta kirimkan contoh. Kita ini kan dulu waktu itu belum ada yang namanya media sosial, yang kayak WA, Facebook yang sekarang sudah sangat cepat mengirim informasi ya. Waktu itu kita minta kirim via fax, itu yang tercepat. Kalau dikirim pakai paket apa segala macam, wah itu transportasi dulu kan masih sangat terbatas, nggak seperti sekarang kan. Nah dulu fax itu yang paling cepat, itu di fax. Nah mana yang anunya? Nah nggak seperti sekarang. Jadi kalau sekarang bisa cepat, itu WA nih yang salah foto tuh kirim WA langsung hitungan detik bisa kita ketahui. Ini enggak, kita baru bisa jelas tahu betul ada fakta kesalahan itu mungkin besoknya baru tahu ya kan. Nah akhirnya makan waktu. Akhirnya kita waktu itu bagaimana caranya, saya bilang ini harus dicetak ulang, nggak bisa kalau kita apa. Akhirnya kita harus terpaksa mengambil keputusan cepat, menghubungi kembali percetakan ya kan, untuk minta dicetak ulang karena ada kesalahan cetak. Memang kesalahan itu dari perusahaan. Dari pengadaan logistiknya. Jadi kita harus terpaksa akhirnya dari Tebo, saya perintahkan ketua KPU Tebonya untuk ke Jambi, terus bawa surat dari KPU provinsi yang membenarkan bahwa terjadi kesalahan pencetakan surat suara, dan itu dibawa suratnya untuk ke perusahaan logistik untuk dicetak ulang tambahan. Itu yang saya ingat waktu itu. Itu yang saya bilang, di rencananya kita bekerja mungkin tidak terbayang waktu itu, tapi di lapangan jadi itu salah satu ya. Tapi itu akhirnya terkejar Pak. Alhamdulillah 3 hari menjelang pemungutan suara, surat suaranya selesai dicetak, dibawa langsung dari Jakarta oleh KPU Tebonya ke Jambi. Nah sampai di Jambi itu dikawal ke Tebo untuk supaya itu suasana yang saya bilang membuat panik gitu kan. Nah jadi sangat imbas dan efek-efek daripada sebuah peraturan-peraturan baru itu ternyata sangat sangat membuat kita stres juga gitu. Dampaknya itu kan. Ya kerja di KPU waktu itu dengan sistem yang baru, dengan cara yang baru, dengan tanpa ada pengalaman yang sebelum-sebelumnya dari pemilu sebelumnya, ya kita ya terpaksa dalam tekanan gitu. Dan itu harus dikerjakan dalam batas waktu yang sudah harus selesai dalam jadwal dan tahapan yang sudah dibuat oleh KPU pusat, ya kan? Nah, ironisnya ini kadangkala dalam tekanan-tekanan seperti itu kita juga kadangkala Panwaslu, ya kan? Ini kadang-kadang
ya saya bukan mengatakan apakah Panwaslu menjadi semakin membebani, tapi kadangkala dalam situasi yang sudah tertekan begitu, Panwaslu dengan berbagai temuan segala macamnya, ini kan mengekspos di media. Nah di media jadi pembicaraan, jadi apa segala macam, ada yang pro, ada yang kontra dan semacam. Nah yang jadi sasaran apanya, kesalahannya ke KPU. Nah di situ kadang-kadang membuat suasana kerja menjadi tegang, menjadi tegang, ketegangan kerja jadi apa namanya dihadapi oleh KPU pada saat itu. Itu yang saya lihat. Nah kalau terkait dengan daftar pemilih, kalau di awal reformasi itu di 2004 itu proses validasinya seperti apa, Bang? Ya kalau daftar pemilih pada tahun 2004, pemilu 2004 itu kan pemerintah kan bekerja sama dengan pemerintah dan KPU. KPU waktu itu menerima data dari pemerintah melalui Biro Pusat Statistik dulu. Ya. Jadi data pemilih itu disiapkan oleh BPS. Nah, BPS lah yang melakukan suatu apa namanya penyajian data awal itu dengan sistem apa namanya, mereka dulu membuat blok sensus ya. Mereka mendata penduduk yang dalam kategori usia pemilih, ya kan, data, dan setelah selesai mereka serahkan kepada KPU. Nah dari data itu kemudian KPU menggunakan apa namanya sebagai landasan untuk mengambil keputusan-keputusan terkait dengan tahapan pemilu, seperti misalnya bagaimana menetapkan apa namanya kursi, karena kursi itu ditetapkan jatah-jatah masing-masing daerah pemilihan itu berdasarkan jumlah penduduk, ya kan. Nah itu kita dasarnya sumbernya dari BPS waktu itu. Nah jadi dulu tidak melibatkan RT seingat saya waktu itu BPS, ya kan, yang 2004. Nah, yang langsung BPS yang turun. Ya, kalau yang 2009 baru melibatkan RT waktu itu. Makanya dulu ada karena sistemnya blok sensus, jadi ada RT. Ini misalnya nih RT 1. Nah, sebagian dari RT 1 ini terdata di sebelah, sebagian dari RT 1 ini ada terdata di sebelah tadi. Jadi pada saat pemungutan suara, efeknya itu ada yang merasa dia enggak diundang atau enggak bisa milih. Kenapa kami enggak milih gini gitu kan. Tapi ternyata sekali dicek bahwa dia ternyata terdata tidak di RT dia, di RT sebelah waktu itu. Karena ini sistem blok sensus yang dipakai pada saat itu memang tidak berbasis kepada pendataan yang seperti dilakukan oleh RT, oleh kelurahan gitu kan. Nah, itulah yang terjadi pada saat Berarti itu. dulu bukan coklit, Bang, ya? Nah, belum sampai pada coklit yang seperti tahap yang pemilu 2009 itu. Ya. Masih dari BPS lah, Ya, gitu, BPS. terima, gitu. Jadi agak mungkin itu jadi kendala juga terkait dengan daftar pemilihnya. Ya. Oke, nah kalau koordinasi dengan keamanan, Bang, terkait dengan kelancaran tahapan pemilu, mungkin selain keamanan juga koordinasi dengan pemerintah daerah itu seperti apa, Bang? Ya, kalau koordinasi dengan pihak keamanan, ya kan, dengan pihak yang terkait lah ya, stakeholder pemilu itu bukan hanya pihak dari polisian, tapi juga ada kejaksaan, pengadilan, ya kan, pemerintah terutama, kepala daerah itu selalu kita jadwalkan untuk melakukan koordinasi, baik kita secara proaktif yang meminta untuk menghadap atau memang pemerintah sendiri yang memfasilitasi adanya pertemuan-pertemuan secara apa namanya terbuka, lintas koordinasi antar instansi terkait itu. Nah ini dalam rangka pemerintah kan punya tugas untuk menyukseskan pemilu, maka dia juga harus mempermudah akses KPU untuk berhubungan dengan seluruh lembaga-lembaga terkait itu, termasuk keamanan. Keamanan itu kan memang setiap pemilu itu pasti
keamanan harus all out, Harus all out. iya kan, sampai-sampai ya teknisnya mereka harus jagain kantor KPU, jagain kantor Panwaslu misalnya kan. Nah, kira-kira begitulah kan. Nah, sampailah pada tahapan-tahapan ya, apa namanya, kampanye, pemungutan, penghitungan suara sampai penetapan hasil pemilu itu kan. Nah, insya Allah, alhamdulillah kalau dari sisi keamanan waktu itu ya kita di Jambi ya dalam batasan normalnya ya aman lah ya Aman kan. ya. Tidak begitu walaupun ada gangguan-gangguan tapi mungkin skalanya kecil, jadi tidak seperti di daerah-daerah lain yang mungkin bisa mengganggu ketertiban yang lain-lain gitu kan. Gitu. Kalau gesekan mungkin Bang dulu apakah pernah terjadi di 2004 karena awal-awal reformasi kan gesekan dengan Panwaslu atau dengan keamanan pemerintah daerah? Ya kalau gesekan-gesekan itu ya memang kalau kita mapping, petakan satu persatu hubungan KPU dengan lembaga-lembaga keamanan, pemerintah daerah dengan yang terkait lainnya, ya seingat saya ya, yang masih ingat itu dari segi aspek dukungan anggaran misalnya, itu kadangkala ya mungkin dulu kan masih ada perspektif ganda, jadi anggaran pemilu itu hanya dari KPU pusat, Ya. terus Pemda juga kadangkala menganggap sudah cukup gitu, dana-dana itu nggak perlu dibantu lagi oleh Pemda misalnya. Nah di satu sisi memang ada kebutuhan-kebutuhan lain yang kadang-kadang tidak terbiaya atau teranggarkan di DIPA KPU misalnya. Nah ini yang kadang-kala waktu itu ya kadang-kadang ada beda-beda pandangan, gesek-gesekan seperti itu. Nah ini gimana nih misalnya, anggaran sudah dianggarkan oleh KPU, nah kita nggak boleh bantu lagi Pemda segala macam. Nah, yang seperti ini akhirnya kita harus meyakinkan lagi ada anggaran yang belum disiapkan dan ini boleh dilakukan bantuan yang sifatnya darurat oleh pemerintah kepada pemilunya, bukan kepada KPU-nya, ya kan, pada proses pemilunya. Ini misalnya waktu itu ada misalnya kita ngirim logistik ke daerah-daerah rawan rawan bencana atau segala macam yang sulit ditempuh dengan kendaraan-kendaraan biasa gitu. Nah itu akhirnya kita membutuhkan bantuan dari pemerintah. Nah, ada pemerintah yang di daerah-daerah terpencil atau apa yang punya sarana transportasi darurat atau apa, mereka yang kita minta bantuannya tanpa keluar biaya dari KPU gitu. Nah yang kayak gini boleh aja pemerintah bantu gitu kan. Nah untuk memperlancar dan mempercepat proses itu. Nah itu di daerah kita di Jambi ini dulu daerah rawan-rawan yang apa itu daerah timur sana, daerah Tanjab Timur, Tanjab Barat itu distribusi logistiknya memang ada kendala-kendala, keterlambatan, kesulitan masuk ke daerah-daerah. Ya di situ kan daerah air ya, sungai, laut ya kan, yang dijangkau tidak setiap saat, setiap waktu untuk bisa dimobilisasi dengan kendaraan-kendaraan umum gitu, keharusnya. Nah inilah salah satunya. Artinya gesekan-gesekan itu wajar lah terjadi, Bang. Ya dalam apa ya, dalam perspektif yang mungkin sama-sama ingin hati-hati, ya kan. Di satu sisi penyelenggara KPU pengen hati-hati, pemerintah juga pengen hati-hati, Panwaslu juga pengen hati-hati, ya kan. Dengan Panwaslu juga kita tetap aja ada suatu perbedaan-perbedaan dalam memandang persoalan-persoalan yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pemilu, terutama dalam pelanggaran-pelanggaran administrasi misalnya. Nah, menurut Panwas ini adalah satu pelanggaran administrasi yang harus ditindaklanjuti cepat oleh KPU, tapi di sisi lain KPU menganggap ini belum pada kategori pelanggaran yang dimaksud oleh Panwaslu pada saat itu. Nah, tapi di sisi lain Panwaslu dan KPU juga itu juga bukan hanya dalam gesekan, tapi dari satu sisi lain Panwaslu dan KPU pada saat itu juga saling menguatkan gitu,
saling menguatkan dalam artian ada pelanggaran-pelanggaran yang memang harus ditindaklanjuti cepat oleh KPU. KPU tindak lanjuti segera dengan merujuk dengan mempertimbangkan masukan-masukan dan laporan-laporan dari Panwaslu. Nah, itu. Kalau dari kacamata Abang sendiri ya, atau kacamata KPU di pemilu 2004, pelanggaran yang banyak sering ditemukan apa nih? Ya, kalau pelanggaran itu kalau kita lihat dari tahapan-tahapan pemilu, mulai dari pemungutan dalam konteks penyiapan data pemilih, kemudian penyiapan daerah pemilihan, kemudian penyiapan proses kampanye, pemungutan suara, ya kan, sampai pada penghitungan suara, penetapan hasil pemilu. Itu yang biasanya banyak dan sering terjadi itu di kegiatan kampanye dan pemungutan penghitungan suara. Nah, ini yang sepengetahuan saya, seingat saya, banyak sekali yang mungkin Panwaslu menerima laporan, kemudian KPU juga banyak yang didatangi gitu kan, terkait dengan proses tahapan kampanye dan pemungutan penghitungan suara itu. Kalau kampanye itu kan karena dulu pengaturan kampanye itu ya boleh dikatakan KPU menyusun semacam simulasi kegiatan kampanye partai-partai itu, karena banyaknya partai, kemudian daerah pemilihannya kita bagi, kemudian juga yang terkait dengan kampanye-kampanye terbuka gitu, yang menggunakan lapangan misalnya, yang bersentuhan dengan massa, itu memang yang sering banyak terjadi gesekan-gesekan atau pelanggaran pada saat kampanye. Apakah itu yang dibuat oleh masa kampanyenya, apakah itu yang dilakukan oleh caleg-caleg dari partainya pada saat kampanye menyampaikan orasi dan lain sebagainya, apakah itu terkait dengan partainya yang menggunakan tempat kampanye tidak sesuai dengan pengaturan yang sudah dibuat oleh KPU. Nah, itu sangat sering pada masa kampanye itu Panwaslu menerima laporan ini segala macam. Tapi kan ya sifatnya pelanggaran-pelanggaran seperti itu, sepanjang bukan pelanggaran pidana, ya itu kan masih bisa kita selesaikan, kita koordinasikan dengan Panwaslu. Dan partai yang dianggap melanggar pada saat itu dalam konteks kampanye ya kita panggil dan kita beri peringatan secara tertulis. Jadi banyak laporan juga Bang waktu itu. Ya, sangat-sangat apa ya, bervariasi. Ya, kadang partai A yang melakukan pelanggaran, kadang partai C begitu laporannya itu kan. Nah, karena antara satu partai dengan partai lain ini kan mungkin jeda waktu untuk mereka berkampanye itu kan sangat sedikit. Iya, berdekatan. Ya, partai A misalnya kampanyenya pagi, partai B kampanyenya sore. Nah, ketika partai A yang kampanyenya pagi belum menyelesaikan tuntas bagaimana mereka harus membubarkan diri di lapangan yang menggunakan massa yang banyak tadi, nah massa dari partai B yang akan menggunakan lapangan itu juga sudah mulai datang. Nah, ini gesekan-gesekan seperti ini kan, nah dianggaplah partai yang A tadi ini melanggar waktu, melewati waktu, ini lapor ya ke Panwas dan KPU. Nah, seperti itu kita langsung panggil, langsung. Penanganan pelanggaran sendiri Bang, mungkin yang Abang ingat seperti apa? Ya, kita kalau secara administratif kita beri surat teguran, surat peringatan kepada partainya, partainya bahwa partai Anda sudah melakukan pelanggaran terhadap aturan kampanye, misalnya begitu. Kalau ini mungkin ketemu pelanggaran pidana ada Pak di 2004? Kalau pelanggaran pidana itu seingat saya dalam proses tahapan pencalonan. Pencalonannya. Ya, dalam proses pencalonan ada 3